Nah, teman-teman, kamu lihat sini. Temperatur saya itu 41. Antara 30 sampai dengan 50 itu adalah normal, teman-teman. Nah, kalau 50 sampai dengan 70 itu berarti itu workload-nya agak sedikit berat. Tetapi kalau sudah dari 70 ke atas, teman-teman, itu perlu diperhatikan. Awas, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Kan usia SSD itu berkisar antara 5 sampai dengan 10 tahun. Tapi kadang belum 5 tahun sudah rusak. Agar SSD kamu bisa bertahan lama, maka hindari 7 kebiasaan buruk ini agar SSD kamu bisa bertahan lama. Mau tahu 7 kebiasaan buruk tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video terbaru. Oke, kawan-kawan sekalian, dari 7 jenis kebiasaan buruk ini, saya sengaja menempatkan nomor 1, teman-teman, yang paling banyak sering dilakukan oleh orang. Mungkin saja juga termasuk kamu, teman-teman. Sekarang, mari kita bahas saja satu persatu ya. Kebiasaan buruk yang pertama, teman-teman, membiarkan SSD hampir penuh. Ini teman-teman. Saya kasih lihat contoh, teman-teman ya, yang SSD yang hampir penuh itu seperti ini, teman-teman. Ini ya, Lika lihat sini, lokal DC-nya itu sudah hampir penuh banget. Atau juga yang seperti ini, teman-teman. Oke, ini ya, kamu lihat sini, dari 106 GB sisa 7, oke lah, sisa 8 GB. Nah, teman-teman, idealnya agar SSD kamu tidak cepat rusak, teman-teman, minimal sisakan 15 sampai dengan 20% ruang yang kosong, teman-teman. Ya, jadi ini minimal ini 15 sampai dengan 20% ruang yang kosong. Begitu. Jadi sekali lagi, sebaiknya betul-betul kamu harus jangan sampai ini, teman-teman. Seperti yang saya kasih lihat tadi ya, sudah hampir penuh, bahkan sudah sampai merah sekali, dia bisa betul-betul membuat SSD kamu cepat rusak, teman-teman. Sengaja saya berikan yang paling pertama sekali. Jadi kalau bisa, teman-teman, sediakan yang namanya external, mau SSD boleh, mau external HDD juga boleh, teman-teman. Oke? Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, kamu tidak pernah melakukan trim. Jadi sekali lagi, kamu tidak pernah melakukan trim. Nah, kalau bisa, teman-teman, coba jalankan schedule trimming, teman-teman, atau retrim ya. Kita buka di sini, teman-teman. Optimize, SSD juga harus dijalankan yang namanya optimize, teman-teman, ini ya. Kamu lihat sini, oke ya, dua-duanya ini SSD, coba lihat sini ya, solid state drive. Untuk melakukan schedule streaming, kamu buka sini, change setting. Nah, di sini kalau bisa cukup weekly. Jangan daily. Kalau daily ya terlalu, kecuali kalau kamu suka main game atau menjalankan yang berat-berat sekali setiap hari ya silakan daily, tapi cukup weekly lah. Oke, jangan juga monthly, cukup weekly, teman-teman. Ini yang paling ideal sekali, yang weekly nih ya. Jadi jangan lupa itu. Jalankan yang namanya on schedule ya untuk optimization ini. Paling tidak kamu harus bilang weekly. Itu yang kedua, teman-teman. Kemudian kebiasaan buruk yang ketiga, terlalu sering menulis data, teman-teman. SSD itu memiliki batas endurance. Biasanya dinyatakan dalam bentuk TBW ya, atau terabyte written. Nah, contohnya misalnya, teman-teman, SSD memiliki rating 600 TBW. Ya, berarti dia bisa sampai 600 terabyte ditulis secara terus-menerus, teman-teman. Nah, itu sebenarnya lama, teman-teman ya. Tetapi kalau kamu sering menulisnya, misalnya menulis itu begini, teman-teman. Kamu sering menginstal game yang berat. Setelah itu gamenya itu kamu nggak suka, kemudian kamu copot lagi atau kamu uninstall. Kemudian kamu install game yang baru. Jadi semakin sering kamu menginstal game-game, teman-teman, maka tentu saja SSD kamu juga yang tadinya 600 TBW mungkin akan menjadi lebih singkat. Ya mungkin saja bisa menjadi 4.000 atau 3.000 ya, tergantung daripada seberapa sering kamu menulis yang namanya kamu punya SSD ya. Itu jadi jangan sering terlalu menulis, teman-teman. Menulis di sini dalam artian menginstal aplikasi, terutama aplikasi yang besar tentunya. Oke, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman, kamu mematikan page file. Maksudnya sih bagus untuk mengurangi write. Sekarang, teman-teman, untuk memastikan apakah page file kamu itu berjalan secara otomatis atau tidak, sekarang kita cek dulu ya. Kamu tulis di sini, di search ini, view. Nah, ini sudah ada, teman-teman ya, view advanced system settings ini. Nah, di sini, teman-teman, kamu masuk advance ini, lalu kamu masuk sini, settings ini, lalu kamu masuk advance ini, teman-teman. Nah, di sini ya, virtual memory kamu change. Nah, di sini, teman-teman ya, jadi automatically manage paging filenya. Jadi paging file ini jangan kau kasih begini, teman-teman, jangan uncheck begini. Buat dia otomatis, teman-teman. Ini yang terbaik sekali ya. Setelah itu kamu oke kan ya. Lalu kamu
Oke kan lagi. Udah ya, jadi jangan lupa itu, restart later aja teman-teman. Oke, itu yang keempat. Jadi jangan matikan yang namanya page file. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, kamu tidak jaga temperatur SSD kamu. Maksudnya gimana? Ya ini ketika kamu main game teman-teman, ya kamu menggunakan SSD kamu, terus game kamu mainkan terus sampai temperaturnya itu teman-teman bisa naik ya. Temperatur yang normal teman-teman itu 30 sampai 50. Sekarang kita lihat teman-teman untuk mengetahui apakah temperatur saya itu normal atau tidak, kita lihat sini ya. Jadi sebaiknya kamu download ini teman-teman, Crystal Disk Info ini ya. Crystal Disk Info kita buka teman-teman ya, lihat sini. Nah teman-teman, kamu lihat sini, temperatur saya itu 41. Antara 30 sampai dengan 50 itu adalah normal teman-teman. Nah kalau 50 sampai dengan 70 itu berarti itu workload-nya agak sedikit berat. Tetapi kalau sudah dari 70 ke atas teman-teman, itu perlu diperhatikan. Awas hati-hati. Nah kalau kamu lihat sini teman-teman ya, temperatur saya itu 41. Ini masih ambang yang normal banget dari 30 sampai 50. Kemudian status saya punya SSD juga good ya, 94% ini termasuk bagus teman-teman. Asal jangan di bawah 70%. Di atas 80% itu masih bagus. Oke, jadi jangan lupa ini. Nah, kemudian yang keenam teman-teman, kalau bisa hindarin banget teman-teman. Ini kebiasaan buruk sekali ini ya, ini sering mematikan PC secara paksa. Nah, misalnya gini teman-teman ya. Kamu udah kebelet banget ya, tiba-tiba kamu langsung pencet. Dia punya power, tombol powernya kamu pencet. Nah sebetulnya teman-teman, tombol power dipencet itu kalau keadaan darurat nggak ada masalah. Misalnya nih kamu hang, PC kamu atau laptop kamu hang, silahkan. Ya untuk mematikannya tentu saja menggunakan tombol power. Tetapi kalau keseringan teman-teman itu nggak baik. Kenapa? Karena kamu memaksakan ya SSD kamu berhenti. Dan itu tentu saja tidak baik untuk kelangsungan daripada SSD kamu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan sering mematikan PC secara paksa. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh teman-teman. Nah ini, kalau kamu baru beli laptop, kalau kamu baru beli ya terutama laptop ya, atau beli PC yang baru teman-teman, atau kamu biasa nonton di YouTube ya, mereka itu sering melakukan yang namanya benchmark SSD. Ya, saya kasih lihat teman-teman yang mereka biasa gunakan itu Crystal Disk Mark ya. Saya kasih lihat bentuknya teman-teman. Pasti kalau kamu nonton yang namanya, nah kalau kamu sering nonton laptop baru teman-teman ya, review laptop baru, pasti kamu akan lihat sering melihat begini. Ini adalah untuk benchmark teman-teman. Untuk mengetahui seberapa cepat, seberapa lambat read dan write daripada SSD kamu atau daripada HDD kamu. Saya tidak sarankan kamu melakukan ini sering. Kalau bisa dari awal kamu beli sampai terakhir dia rusak misalnya nih SSD kamu, cukup 2-3 kali aja lah. Misalnya yang pertama kali kamu beli laptop, kamu silakan benchmark. Nah, kemudian mungkin setelah 3 tahun kamu benchmark lagi silakan. Nah, terus kalau kamu kira SSD kamu sudah belepotan ya, sudah lambat banget, silakan kamu benchmark, lakukan lagi benchmark teman-teman. Jadi ini dia ya. Aplikasinya itu bernama Crystal Disk Mark ya, Crystal Disk Mark ini. Ini read-nya 14.721, write-nya 13.407 ya, dan lain sebagainya teman-teman. Intinya seperti inilah kamu. Jangan terlalu banyak teman-teman ya, cukup sampai dari awal kamu beli sampai dia rusak paling bantar banget 3-4 kali. Karena semakin banyak kamu melakukan benchmark teman-teman, maka semakin cepat juga rusak. Kenapa? Karena dia melakukan write terus, dia tulis terus ya. Dia melakukan scanning terus ya sampai dia mendapatkan seberapa cepat cara ngebacanya dan seberapa cepat juga cara menulis daripada SSD kamu. Oke, jadi hindari ini teman-teman. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi kalau kamu ada pertanyaan seputar sharingan ini, 7 kebiasaan yang bikin SSD cepat rusak, nomor 1 yang paling sering dilakukan, kamu tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.